belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran alfabet, kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu mau absen sebentar ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Mahasiswa, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Semoga yang sakit minggu depan dapat hadir lagi. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi IPAS bab 8 yaitu bertema Bumiku Sayang, Bumiku Malang dengan topik A yaitu bumi berubah. Sekarang tanggal 19 Mei 2026, pelajaran IPAS bab 8 kelas 5 dengan tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Topik A. Bumi berubah. Jadi sebelum kita belajar, Ibu mau anak-anak Ibu semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menghormati lagu kebangsaan, marilah anak Ibu berdiri. Bentar ya. Berdiri semua anak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak Ibu. Selanjutnya perhatikan video di depan. Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan 2 kali awan panas guguran pada minggu kemarin. Awan panas meluncur hingga 2 km. Perhatikan anak Ibu. Gunung Merapi meluncurkan awan panas pada minggu sore dengan jarak sejauh 2 km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi menyatakan status aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas di daerah potensi bahaya dan mewaspadai ancaman lahar maupun awan panas guguran, terutama saat hujan turun di sekitar Merapi.
Indonesia sering mengalami bencana? Itu baru terjadi kemarin di Jawa. Ada yang tahu nggak kenapa Indonesia sering mengalami bencana, terutama Gunung Merapi? Nggak tahu. Jadi Ibu jelaskan ya. Indonesia sering mengalami bencana Gunung Merapi dikarenakan faktor geografis atau geologis, serta Indonesia itu berada di dalam ring Pacific on Fire. Jadi menyebabkan Indonesia mengalami bencana api yang lumayan sering daripada negara lain. Perhatikan PPT Ibu. Ibu menjelaskan nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis bencana alam dan menjelaskan bagaimana bencana alam berupa gunung berapi. Jadi kita nanti akan praktek simulasi gunung berapi. Terakhir kita akan mempelajari langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Jadi Ibu mau sebelum belajar kita bentuk letter W terlebih dahulu. Tahu letter W? Jadi kita membuat dua kelompok, sini satu kelompok letter C, sini satu letter C. Jadi buat jalan tengah untuk Ibu nanti. Sebelum yang rapi dulu sebelum belajar. Ibu nggak mau belajar sebelum tempat duduknya rapi. Bagi yang adil ya kelompoknya. Ini masih 5 orang. Ini 7 orang. Letter C ini terlalu mirip. Jadi beban ya. Yang bagus ya kelompoknya di sini. Ya, yang mungkin digeser aja. Kalau udah rapi bilang ya. Sudah, biar tinggalnya tidak. Jadi Ibu menjelaskan sedikit ya. Jadi peristiwa alam itu terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi peristiwa alam itu terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat kita hindari. Seperti peristiwa alam itu bisa terjadi seperti akibat pergeseran lempeng bumi. Semester lalu kan kita sudah belajar tentang lapisan dan struktur bumi. Jadi juga bisa disebabkan oleh curah hujan. Selanjutnya penyebab bencana alam. Penyebab bencana alam ini terbagi dua. Ada yang secara alami dan secara faktor manusia. Ibu jelaskan dulu yang alami, seperti pergeseran lempeng bumi bisa mengakibatkan tsunami di laut atau gempa bumi di darat, atau bisa juga mengakibatkan gunung Merapi karena pergeseran tektonik lapisan tektonik di dalam bumi yang mengakibatkan lava meledak dari dalam gunung, yang mengakibatkan batu-batu yang di dalam gunung itu pecah sekecil mungkin yang mengakibatkan debu vulkanik. Ya, kalau faktor manusia itu biasanya akibat bencana banjir, akibatnya biasanya karena curah hujan dan pembuangan sampah sembarangan, dan ada juga badai diakibatkan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, apa itu bencana alam? Bencana alam ada beberapa, yaitu 1. Tsunami, seperti yang terjadi pada tahun 2004 di Banda Aceh. Sudah pernah lihat kan? Nanti tonton di HP Mama ya. Bencana tsunami di Banda Aceh. Selanjutnya gempa bumi. Gempa bumi di Palu juga pernah terjadi yang paling besar. Selanjutnya banjir yang baru kita rasakan di Aceh. Selanjutnya kekeringan, biasanya terjadi di sekitaran Papua. Kebakaran hutan dan gunung Merapi yang nanti kita praktekkan, dan tanah longsor. Terakhir ada angin puting beliung. Menjelaskan sedikit kenapa terjadi letusan gunung Merapi. Gunung Merapi meledak karena adanya tekanan magma di dalam lapisan bumi
Material yang biasanya keluar itu adalah apa? Yaitu api panas, api cair, dan awan panas beserta gas, abu vulkanik, dan lahar batuan. Tanda-tanda gunung yang akan meletus yaitu adanya suhu kawah semakin meningkat dan suara gemuruh dari gunung. Dampak dari bencana alam yaitu ada dampak sosial dan dampak ekonomi. Sosial biasanya rumah kita kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal yang nyaman atau air yang tercemar. Kemudian dampak ekonomi, pekerjaan yang berkurang atau harga mulai meningkat, ketahanan inflasi. Selanjutnya cara menangani bencana alam yaitu dengan menjaga lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan dan tidak membuang sampah sembarangan, serta memantau lokasi rumah yang akan kita bangun. Hindari membangun rumah di kawasan gunung berapi, di kawasan sungai atau di pinggir sungai. Selanjutnya membangun rumah dengan infrastruktur yang kuat, serta memantau kondisi dari berita misalnya atau pemberitahuan terkini. Langkah saat terjadi bencana yang pertama, tetap tenang, fokus apa yang bisa kita lakukan saat itu. Datang di tempat keramaian, jangan menyendiri, lindungi diri. Kalau bisa, jangan misalnya kalau seperti Gunung Merapi tadi, jangan beraktivitas di luar ruangan terlalu lama. Ikuti petunjuk petugas serta evakuasi ke tempat yang aman. Yang terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Nah, sekarang kita akan praktek tentang simulasi gunung meletus. Pinjam dulu ya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan Gunung Merapi dan di sini kalian akan menjelaskan apa yang terjadi dari reaksi tersebut dan apa tanda-tanda sebelum terjadi bencana dan apa dampak ekosistem dan dampak sosialnya bagi kehidupan kita. Lalu buat kesimpulannya sesuai yang kita perhatikan nanti ya. Siapa yang mau bantu ibu ke depan? Boleh maju 2 orang. Jadi kita alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah Gunung Merapi yang kita buat dari botol dan clay. Sebelumnya anak ibu pakai sarung tangan dulu ya, biar nggak kotor. Kita bayangkan, jangan membelakangi kawan. Kita bayangkan bahwa ini gunung api beneran ya. Dan campuran ini merupakan lava yang ada di dalam gunung berapi. Sebelumnya ibu sebelumnya kita taburkan dulu baking powder di dalam, baking dulu. Selanjutnya kita buat cairan untuk larvanya berupa sabun cair.
Selanjutnya pewarna. Ya. Selanjutnya kita tambah air biar lebih relevan. Nah, ini perhatikan soalnya ini sesuai dengan isi LKPD nanti ya. Kemudian tuang ke dalam. Ini dulu. Kita tuang dulu ya. Perhatikan ke depan ini untuk LKPD nanti. Lagi bereaksi di dalam. Bisa anak-anak ibu lihat ke dalam depan. Kebetulan gunung berapinya tidak meledak hari ini. Nah, dia melakukan reaksi mengembangkan. Ya. Bisa dilihat dia mengeluarkan busa kan. Ya, jadi itulah yang akan anak-anak ibu jawab di LKPD anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu terima kasih ya yang sudah bantuin ibu. Sekarang tugas anak-anak ibu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, anak ibu sambil menjawab ibu menerima. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanya? Waktunya 2 menit lagi ya. Ya Bu, kawan yang lain siap ya. Sudah bisa maju?
sebentar ya kalau kedua. Sudah bisa anak-anak maju. Ini waktunya udah lewat. Ntar lagi kita bermain. Boleh presentasi perwakilan satu orang. Jangan lama-lama, nanti kita harus foto. Nggak ada benar, nggak ada salah. Di sini sesuai ke pemahaman masing-masing. Mulai dari kelompok 1 duluan ya. Salam, perkenalan kelompoknya dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan laporan hasil pengamatan dari mengamati ilustrasi gunung meletus tadi. Yang pertama, apa reaksi yang terjadi dari yang kita lakukan tadi, yaitu ada meletusnya atau keluarnya lava dari dalam gunung. Yang kedua, apa tanda-tanda sebelum terjadi bencana? Yang pertama itu ada gempa, terus keluarnya abu, dan yang terakhir baru keluar lava. Selanjutnya, apa dampak ekonomi dan dampak sosial? Dampak ekonomi inflasi karena bahan makanan ataupun bahan kebutuhan bisa didapat. Sosialnya juga tidak ada kecukupan pada fungsi di wilayah luar gunung. Selanjutnya, jika terjadi letusan gunung di daerah tempat tinggalmu, apa tindakan yang harus dilakukan? Kalau sebelum terjadi bencana itu kita harus waspada. Nah, saat bencana terjadi, kita harus menyelamatkan diri, menjauh dari kawasan bencana dan mencari tempat aman. Dan setelah bencana selesai, kita kembali lagi ke tempat daerah kita jika memungkinkan dan melakukan perbaikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, salam, perkenalan kelompok dan jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 yang menjelaskan tentang ilustrasi gunung meletus, lalu tulis laporan singkatnya. Yang pertama, apa reaksi yang terjadi? Gunung Merapi mengeluarkan lava panas. Selanjutnya itu, apa tanda-tanda sebelum terjadinya bencana, gempa, dan lain-lain. Selanjutnya, apa dampak ekonomi dan dampak sosial? Tanaman mati, petani hilang mata pencarian. Selanjutnya itu, jika terjadi letusan gunung di daerah tempat tinggalmu, apa tindakan yang harus dilakukan? Sebelum, saat, setelah. Siaga lari menyelamatkan diri, pindah rumah. Dan kesimpulan singkatnya yaitu hati-hati jika sudah ada pertanda gunung meletus di sekitar rumah kita.
kita dan evakuasi diri sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi Ibu ada boleh duduk kembali. Ini. Terima kasih anak Ibu. Jadi Ibu akan mengajak anak Ibu untuk bermain game. Bermain game masih semangat anak Ibu? Semangat. Kurang semangat. Breaking dulu ya, biar semakin semangat. Pernah lihat video ini? Iya, sabar. Kok ada suara? Baik, satu orang satu kelompok menjawab game. Boleh, boleh. Kelompok 2 siapa orang bilang? Jawab pertanyaannya ya, dari kelompok 1 ya. Kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan erupsi Gunung Merapi? Tuh, selanjutnya. Apa nama awal pada suara saat gunung Merapi meletus? Di buku udah dijelaskan kan? Apa tindakan yang benar saat terjadi erupsi gunung Merapi? Mengungsi Bu, yang jauh dari gunung. Iya. Terus apa yang kedua? Mengungsi Bu C. Sering bertangan dulu. Jadi, boleh duduk dulu nanti kita kasih hadiah. Kesimpulan hari ini ada yang mau menyimpulkan? Boleh, Nova. Bencana alam merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba akibat faktor alam dan manusia, seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung Merapi. Dampaknya dapat merusak lingkungan, mengancam keselamatan, dan mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam, meningkatkan kesadaran, serta melakukan upaya pencegahan agar dampak bencana dapat diminimalkan. Tepuk tangan untuk Nova. Jadi kita bagi sedikit ya, dampak bencana alam bisa terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Contohnya faktor alam gunung Merapi, gempa, tsunami. Kalau faktor manusia biasanya gunung, hujan, banjir dan badai. Kemudian faktor dari bencana alam itu ada faktor sosial dan ekonomi. Jadi kalau dari yang kita perhatikan tadi tanda-tanda gunung meletus yaitu adanya suhu meningkat di sekitaran gunung dan adanya gempa dari sekitar gunung tersebut. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita membaca doa kafaratul majelis. Subhan